shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid I. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apon Tani 1224. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini tuh cerah ya. Masih kembali saya di sini di taman ya, karena saya kalau setiap pagi ada waktu bawa kakek ke taman gitu kan. Kalau tiap sore hari saya bawa kakek di lingkungan rumah saya yang dekat dengan rel kereta itu apa namanya, kereta lambat lah. Kan ada dua kereta ya, ada kereta cepat, ada kereta lambat di sini tuh. Intinya kereta. Dan saya menyempatkan waktu untuk bikin vlog di sini. Hari ini kembali saya akan menceritakan tentang pengalaman bekerja saya di Taiwan. Walaupun cerita saya tidak dari urutan yang pertama, tapi seingat saya aja lah ya. Saya mau menceritakan waktu punya pengalaman waktu pertama kali saya masuk ke PT ya, dan itu pun belum pergi ke luar negeri gitu. Waktu itu saya masuk pertama kalinya waktu tahun 2013-an. Pertama kalinya saya masuk PT BSS ya. BSS itu Bintang Sukma Sejati. Di kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Kalau nggak salah. Lenteng Agung. Dia apa ya? Lupa saya. Pokoknya di situlah PT-nya. Terus saya waktu itu berapa bulan ya, kayaknya saya ada di 6 bulan sampai 7 bulan. Waktu itu saya 6 sampai 7 bulan di PT, belajar bahasa, walaupun tetap nggak ada yang saya ingat bahasanya selain how, xie gitu kan. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting ada usahanya, ada berusahanya gitu. Waktu itu saya di PT BSS itu sekitar 6 sampai 7 bulanan kalau nggak salah. Terus saya dapat job yang pertama kerja di Taoyuan itu ya kan. Udah gitu waktu dulu saya saya pernah dipilih untuk PKL di rumahnya ibu, kalau nggak salah ibu Ainun, menjaga anak kecil ya. Menjaga anak kecil kurang lebih 1 bulan kayaknya. Dan di situ saya belajar tentang sabar, tentang berusaha lebih baik lagi, lebih nyenengin orang lagi gitu kan. Terus saya berusaha untuk nggak gampang mengeluh, nggak gampang putus asa gitu ya. Ya sampai sekarang, dan terima kasih untuk Ibu Ainun telah mengajari saya untuk pantang menyerah. Dan setelah itu saya masuk di PT kedua, yaitu pada tahun 2018 saya masuk ke PT Pandu. Kalau nggak salah PT Pandu Abdi Pertiwi ya, kalau nggak salah. Saya masuk tahun 2018. Saya pun juga kurang lebih 6 bulanan ya. 6 bulanan saya kurang lebih. Cuman enaknya tuh ketika saya saya nunggu di rumah. Paling kalau ada tanda tangan job atau bikin enggak, waktu itu saya nggak bikin paspor. Kayak teto gitu. Terus turun JO kayak gitu, nunggu di
nunggu di apa tuh namanya, nunggu di PT gitu kan. Kalau untuk belajarnya saya lebih banyak tinggal di rumah gitu. Paling saya dipanggil ke PT kalau ada keperluan tentang berkas dan dokumen kayak gitu. Setelah itu, waktu pertama saya tahun 2013-an itu saya kena potongan 9 bulan ya. 9 bulan itu sebesar kalau nggak salah 8.000 lebih lah selama 9 bulan. Karena waktu itu non ya. Terus di pengalaman saya kedua ini masuk PT sebesar saya lupa. Tapi pokoknya yang saya ingat untuk saya masuk di PT sekarang, saya potongan 6 bulan. Itu potongan PT-nya doang ya, 6 bulan sebesar 6.030 selama 6 bulan. Potongan saya 6.030 selama 6 bulan. Kemudian ada potongan lainnya karena saya kasih uang PIT ya. Uang PIT itu pinjaman ya kan. bukan kita sehat terus PIT dikasih uang, tapi itu adalah dikasih uang karena itu uang pinjaman, makanya dibilang uang PIT. Udah gitu saya pulang pergi waktu di PT yang kedua ini. Saya pulang pergi ya, kadang pulang ke rumah, kadang pergi lagi ke PT gitu kan. Udah gitu setelah saya di PT, keseharian saya itu kan ya macam-macam ya. Ada setiap harinya tugas bagian bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih tempat tinggal kayak kamar ya, di fasilitas di PT gitu. Kadang ada tugas bagian di dapur, ada juga tugas di bagian kantor. Kadang kita ditugasin juga di bagian ya bersihin ruangan kayak gitu ya kan. Udah gitu karena di PT Pandu ini juga ada apa ya, TKL ya kan, untuk para laki-laki. Akhirnya kita pun di situ sekaligus masakin buat TKL pada waktu itu ya. Mungkin kalau masih aktif PT-nya sampai sekarang kali ya, karena itu PT-nya menerima untuk perempuan dan laki-laki ya. Ada di situ ada PT untuk penerbangan ke Arab Saudi juga sih sebenarnya. Dan di PT Pandu ini dia ada macam-macam fungsi ya. Ada untuk ada untuk PAP. PAP itu di lantai 2 kalau nggak salah. Terus penampungan untuk pergi ke Taiwan itu di lantai 3. Dan untuk lantai bawah itu tuh parkiran sama yang untuk penerbangan ke Arab. Di situ sama sih, Jakarta Selatan juga kalau nggak salah ya. Selatan apa timur ya, lupa, maaf ya saya lupa. Itu tempatnya ya di apa ya, Bella Vista ya. Udah itu ketika saya tinggal di PT dibagi beberapa tugas ya, bergantian membersihkan dapur, toilet, kamar. Udah gitu kita di setiap hari Sabtu dan Minggu biasanya ada pembagian handphone ya. Udah gitu kita
seperti biasa hari-hari setiap paginya itu kita harus kalau pasien kita berapa kilo gitu ya beratnya atau tingginya kita sudah tahu, berarti kita itu setiap paginya itu setelah senam pagi supaya supaya kita semangat dan fit, kita itu diwajibkan untuk, jadi aku tuh kayak apa ya namanya, ngangkat salah satu teman aku gitu ya yang beratnya 60 sampai 65, kalau bisa sih sampai 70 ya. Kadang kadang kita kalau kalau pasiennya lumpuh kan diangkat-angkat gitu. Akhirnya di situ kita ada ada di tes kemampuan ngangkat teman kita itu kuat apa enggak gitu. Akhirnya kurang lebih kita harus ngangkat 50 sampai 65 atau 70, yaitu kita kayak berarti kita itu memang benar-benar punya kemampuan untuk mengurus orang stroke ataupun lumpuh gitu ya. Apalagi yang khusus khusus apa ya, cuman kayak apa ya, dia tuh di tempat tidur doang gitu pasiennya, terus bopong-bopong atau angkat-angkat gitu kan. Nah itu tuh diwajibkan karena kalau sudah nyampe di Taiwannya terus ketika kita angkat-angkat pasien, bopong-bopong pasien, itu akan mempengaruhi tubuh kita, tenaga kita ya. Bisa jadi kitanya kram, bisa jadi juga kitanya tuh sakit perut yang berkepanjangan gitu, terus badannya juga kitanya jadi pada tambah sakit gitu. Tapi kalau sudah dilatih dari PT-nya setiap harinya harus ngangkat, ya dijamin kita akan biasa-biasa dan baik-baik saja setelah kita mengurus ataupun mengangkat pasiennya gitu kan. Kayaknya sudah sampai di situ karena saya harus mengajak kakak jalan-jalan ya. Kalau saya ada waktu lagi, saya akan sambung percakapan kita di vlog saya. Avantanting 124, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.